Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat MDC dimanapun Anda berada saat ini. Salam semangat-semangat, sukacita-sukacita. Senang sekali dapat menjumpai Anda semua kali ini untuk beribadah online bersama-sama. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita menyatakan kasih dan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang berkenan kepadanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Hari yang berbahagia, kita bisa datang beribadah kepada Allah kita. Bukankah tidak ada yang lebih baik selain datang menyembah Tuhan? Seperti pemazmur katakan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Oleh karena itu sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang mulia. Layak dipuji, layak disembah. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari Bapak Ibu Saudara, segenap hati, segenap jiwa memuji Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari saudara, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biar sukacita yang dari Allah boleh kita rasakan, boleh kita alami, sebab Yesus Tuhan hidup dalam diri kita. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku.
Sungguh kalau kita boleh ada sampai saat ini, oleh karena Allah beserta dengan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Tuhan pernah berkata, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan pernah katakan ini di Yesaya 43. Terima itu. Kalau Tuhan beserta dengan kita, gak ada alasan untuk kita takut. Sebab Dia Allah Immanuel. Mari kita datang. Katakan sepenuh hati. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang padamu. Bapakku datang, ku penyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan.
Kami membawa hati kami kepada Tuhan. Kami membawa hidup kami kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Di tengah segala kehidupan kami. Kalau kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itu adalah satu hak istimewa. Oleh karena kami merayakan, kami mengingat kembali betapa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau justru kadang kami yang malah lupa akan Engkau. Kami melalaikan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dan terima kasih oleh karena anugerah-Mu yang senantiasa menyambut kami, menyucikan kami. Saat ini kami rindu Tuhan, Engkau berbicara. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap melakukannya. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau yang urapi dia. Setiap perkataan Engkau Tuhan yang memperlengkapi. Biar itu isi hati-Mu buat kami. Kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu. Sebab kami tahu hanya di dalam Engkau kami aman. Hanya di dalam Engkau kami merdeka. Hanya di dalam firman-Mu ada kebaikan senantiasa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami antusias. Kami semangat untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu dalam Tuhan ada dalam perlindungannya. Dan kita semua ada dalam pemeliharaannya. Sampai hari ini kita ada dalam perlindungannya yang nyata. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ingin ajak kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan dalam kesempatan hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama walaupun di dalam jarak yang jauh dari rumah ke rumah. Tapi kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dan bahkan Engkau yang menuntun dan akan memberikan hikmat kepada setiap kami di dalam merenungkan akan firman-Mu. Hamba berdoa lagi sekali biar Roh Kudus yang mengurapi kami semua di mana saja kami berada sehingga kami boleh mendapat berkat dalam firman-Mu dan kami boleh diberikan pengertian yang dalam bukan dari sekedar kata-kata hamba-Mu tetapi karena hikmat dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba naikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, hari ini saya diberikan tema sesuai dengan gereja Anda dengan judul menanti-nantikan Tuhan. Satu tema yang indah untuk kita bisa mengerti tentang arti menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita bicara soal menanti-nantikan Tuhan, ada dua kata di sana, yaitu menanti-nantikan dan Tuhan. Ya, bicara soal menanti, pada dasarnya semua orang tidak suka untuk menanti. Menanti kata lain adalah menunggu. Menunggu berarti adalah kita berdiam diri. Menunggu berarti kita berdiam diri. Tidak melakukan aktivitas. Atau kita melakukan aktivitas tetapi dalam satu konsentrasi adalah menantikan seseorang. Menantikan sesuatu. Ya, tentu dengan perasaan apa? Dengan perasaan yang rindu dan punya keinginan yang besar untuk mendapatkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, mari kita baca ayatnya sebagai ayat renungan pada hari ini. Saya ingin ajak kita membaca dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Anda yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda yang menyaksikan dalam ibadah ini. Yesaya 40:31 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, ayat ini menjelaskan kepada Anda dan saya tentang pentingnya menanti-nantikan Tuhan dan manfaatnya
Apa yang kita dapatkan kalau kita menjadi orang yang mau menanti-nantikan Tuhan? Bukan orang yang tergesa-gesa. Bukan orang yang mau dengan keinginan diri sendiri. Bukan dengan menjadi orang yang meminta Tuhan menggenapi apa yang kita mau. Itu adalah arti menanti-nantikan Tuhan secara umum. Tetapi mari kita dalami ayat ini supaya Bapak, Ibu dan saya bisa mengerti di dalam hal menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, apa arti orang yang menanti-nantikan Tuhan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan menandakan bahwa dia adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya apa? Orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu salam Tuhan, pernah Bapak Ibu menunggu pesawat terbang ketika Anda di airport? Pernahkah Bapak Ibu menunggu di satu ruangan di mana itu tempat menunggu untuk dipanggil untuk menghadap dokter ketika kita sakit? Ada ruang tunggu di praktek di mana dokter sedang melakukan prakteknya, dan juga di airport ketika kita ada di ruangan tunggu. Ya, menandakan apa? Menandakan bahwa kita mengharapkan pertolongan, betul ya? Kita berharap dengan pesawat terbang bisa menolong kita untuk berpergian dengan jarak yang jauh dengan waktu yang pendek. Kalau naik pesawat terbang tentu beda dengan waktu naik kereta api, naik kendaraan bermotor, mobil, ya tentunya beda, apalagi dengan angkutan umum. Demikian juga ke dokter, kita berharap untuk pertolongan dokter, supaya dokter bisa menolong kesehatan kita, apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita, supaya kita menghadap dokter dan dokter bisa menolong kita. Apakah itu melalui nasihat, apakah itu melalui resep yang dibuka, atau dia juga akan membantu kita lebih dahulu lagi di dalam memeriksa di dalam kesehatan kita. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berharap akan pertolongan Tuhan. Ada amin? Orang yang berharap akan pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau orang Kristen tidak punya waktu untuk berdiam diri, tidak punya waktu untuk mencari Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan di dalam pertolongan Tuhan, berarti orang Kristen ini tidak mengerti tentang siapa itu Tuhannya. Karena kalau kita tahu siapa Tuhannya, siapa Tuhan kita, pasti Anda akan menanti-nantikan. Contoh, kalau misalnya ada pejabat yang akan datang ke rumah Anda, atau jangan ke rumah lah, kalau terlalu rumah nanti akan lebih terlalu jauh untuk bisa dimengerti. Misalnya Anda mengadakan suatu acara ulang tahun, atau pesta pernikahan, atau apa saja, yang Anda mengundang sesuatu pejabat penting atau pejabat tinggi di mana Anda tinggal. Ya, sebut saja mungkin wali kota, gubernur yang akan datang. Tentunya Anda sudah mengatakan kepada panitia acara atau orang yang bertugas di dalam membantu acara itu untuk mengatakan bahwa tolong nanti kalau misalnya pejabat yang saya undang itu datang, berikan aba-aba. Dan saya percaya ketika belum ada aba-aba, Anda pasti dengan cemas akan menanti-nantikannya. Ya, kenapa? Karena Anda merasa bahwa kedatangannya untuk memenuhi undangan Anda tentunya ada sesuatu hal yang istimewa. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, itu secara duniawi. Bagaimana dengan kehidupan dalam spiritual, dalam kerohanian? Saya percaya orang Kristen yang mengerti bahwa Tuhan adalah penolongnya, Tuhan adalah pelindungnya, Tuhan adalah segala dalam kehidupannya, dia punya waktu untuk tinggal di kaki Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, yang kita sebut dengan bersaat teduh, yang kita disebut dengan orang yang berharap atas pertolongan Tuhan. Satu ayat yang menguatkan buat Anda dan saya, dalam kitab Yeremia pasal 17, ayat yang ke-7 dan ke-8 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jelas sekali. Yeremia berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, menaruh harapannya. Bapak Ibu, apakah sampai hari ini Bapak Ibu masih punya pengharapan di dalam Tuhan? Apakah sudah hilang pengharapan?
sudah seakan-akan gak percaya lagi akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Anda lebih percaya kepada dunia ini, Anda percaya kepada manusia yang Anda anggap dia kuat, punya banyak kekuasaan, dan juga punya dengan kekayaannya. Ketika kita membutuhkan pertolongan, dikatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kitab Yeremia 17 mengatakan demikian. Bapak Ibu, sudah jelas kitab Yeremia mengingatkan kepada dan saya bahwa Anda adalah orang yang akan berbuah di tengah-tengah musim kering, dan juga dikatakan bahwa akarnya akan merambat kemana-mana. Jadi dengan perkataan lain Bapak Ibu saudara Tuhan, jelas ketika kita ada dalam penantian Tuhan, Tuhan tidak berdiam diri, tetapi Dia akan turunkan pertolongan, Dia akan turunkan kasih karunia kepada Anda dan saya. Tentunya kita tidak bisa mendakwa Tuhan, kita tidak bisa menghujat Tuhan dengan semena-mena. Karena lagi sekali, pertolongan datang dari Tuhan, kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi yang jelas Tuhan menjanjikan bahwa di musim kering Dia tetap akan berbuah. Dengar Bapak Ibu saudara Tuhan, hati-hati dengan dunia saat ini. Dunia dalam keadaan kering. Ya, semua orang mengatakan bahwa ini adalah zamannya susah. Semua negara mengatakan bahwa tahun ini tahun yang sangat berat. Bukan saja sekedar berat, tetapi sangat berat. Ya, semua negara mengatakan bahwa untuk bisnis, untuk segala aktivitas ini sangat terbatas dengan adanya COVID-19. Pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu aktivitas dunia. Bahkan anak-anak Tuhan juga mengalaminya. Bukan anak-anaknya Tuhan, bukan di marketplace, tetapi di pelayanan di gereja Tuhan juga sedang mengalaminya. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, apa yang perlu kita antisipasi? Apa yang kita perlu pahami di dalam kondisi seperti ini? Dengar baik-baik, menanti-nantikan Tuhan adalah kuncinya. Supaya Anda dan saya tetap kuat, Anda dan saya tetap semangat, Anda dan saya tetap dapat hikmat untuk bagaimana kita melewati hari lepas hari di tengah-tengah masa kesulitan ini. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, kita bersyukur kitab Yesaya mengingat Anda dan saya untuk belajar jadi orang Kristen yang gemar menanti-nantikan Tuhan. Yaitu apa? Pertolongan Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, saya percaya Tuhan sudah memperingatkan kita jauh dari jauh-jauh hari. Supaya Anda dan saya jangan sampai kita serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini pasti akan mengambil keuntungan. Dunia ini akan terus dengan arusnya yang kuat. Akan menarik anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak dalam penantian akan Tuhan. Saya garis bawahi lagi Bapak Ibu saudara Tuhan. Dengarkan perkataan saya. Dunia dengan arusnya yang begitu kuat. Nah, itu apa? Arus kekhawatiran. Arus ketakutan. Arus kesedihan. Dan arus kehampaan di dalam menghadapi masa depan. Membuat mereka khawatir dan kecewa dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga, kita juga akan mengalami hal yang sama. Dan kalau kita hidup di dalam kondisi yang sama dengan orang-orang dunia, jadi apa bedanya? Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kunci lagi sekali, jadilah orang Kristen yang mau tinggal dalam menanti-nantikan Tuhan. Supaya pertolongan Tuhan itu nyata. Saudara-saudara Tuhan, hal yang kedua, apa arti dalam menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan berarti kita adalah masa penungguan dengan percaya akan waktunya Tuhan. Ada amin? Kita percaya akan datangnya waktunya Tuhan. Kita kenal istilah ada waktu kairos dan waktu kronos. Waktu kronos adalah waktu reguler. Waktu yang setiap hari kita lakukan AM, PM. Ya, jam 12 malam sampai 12 siang, 12 siang sampai 12 malam. Atau jam 6 pagi sampai jam 6 sore, jam 6 sore sampai jam 6 pagi, AM, PM. Bapak Ibu saudara Tuhan, dengan perkataan lain, Anda dan saya punya kesabaran untuk menantikan datangnya kairosnya Tuhan. Kita tidak tahu Bapak Ibu saudara Tuhan, kapan kairosnya Tuhan. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Ini adalah rahasia Tuhan yang kita tidak tahu. Bapak Ibu, setiap apa yang ada dalam dunia ini ada waktunya, ada musimnya. Betul Bapak Ibu saudara Tuhan?
Buah-buahan ada musim mangga, ada musim duren, ada musim apalagi belimbing, duku dan seterusnya. Setiap buah-buahan ada waktunya, ya. Jadi kita harus belajar untuk apa? Bersabar. Bersabar itu adalah sesuatu hal yang membutuhkan satu ketekunan. Orang Kristen sekarang juga seringkali terbawa dengan arus dunia. Enggak ada lagi ketekunan, enggak lagi mau sabar. Maunya apa yang kita doakan hari ini, minimal minggu depan sudah terjawab. Ada lagi yang minta 3 hari Tuhan jawab. Bahkan ada yang minta, saya berdoa, ketika dia membuka matanya sudah terjawab. Bapak di dalam Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang seperti demikian. Orang yang menantikan Tuhan berarti adalah orang yang senantiasa dengan sabar menunggu akan waktunya Tuhan. Sabar adalah bagian dari buah roh. Ada amin? Buah roh. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, Anda yang mengatakan saya sudah penuh Roh Kudus, saya sudah bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau Anda belum punya kesabaran, siapa tahu Tuhan lagi melatih Anda untuk Anda memiliki kesabaran untuk melihat waktunya Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu pernah ingat satu peristiwa ketika Yesus lahir ke dunia, ya? Ada satu janda tua yang menanti-nantikan yang namanya juru selamat. Siapa dia namanya? Betul, Hana namanya. Kita baca ayatnya ya. Mari kita lihat. Di dalam Injil Lukas, kita akan lihat bagaimana dia menanti-nantikan Tuhan dengan tekunnya. Ya, kita akan baca ayat ini, satu ayat yang luar biasa untuk Anda dan saya bisa mempelajarinya. Kita baca dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan perhatikan Bapak Ibu sekalian Tuhan, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Wow, Bapak Ibu sekalian Tuhan, rupanya Ibu Hana menanti-nantikan yang namanya juru selamat bagi bangsa Israel. Dan kita tahu sekarang bagi dunia. Yesus Tuhan kita. Dia ada dalam bait Allah, menanti-nantikan. Bapak Ibu, Anda dan saya bersyukur. Kita punya kitab suci. Dan sebagian kitab suci kita bisa pelajari. Dan kita bisa melihat penggenapan demi penggenapan. Kalau mereka yang hidup pada zaman Tuhan Yesus Kristus hadir di dunia ini, mereka belum melihat penggenapan akan perbuatan Yesus kerjakan. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita punya Alkitab, kita punya kitab suci. Dan kita bisa mempelajari setiap kitab demi kitab. Dan ada korelasi, ada sangkut pautnya antara satu kitab dengan kitab yang lain. Dan dalam perjanjian baru syarat dengan penggenapan. Sampai kepada kehidupan Rasul Paulus. Dia menjadi saksi hidup. Siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Ibu Hana ada dalam penantian untuk melihat sang penolong lahir ke dalam dunia. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang doakan. Apa yang sedang Bapak Ibu nantikan dari Tuhan. Dengar baik-baik, kini saatnya Anda harus hidup dalam ketekunan untuk melihat datangnya waktunya Tuhan. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, berapa lama lagi saya harus mengalami persoalan hidup saya dalam suami saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya yang memberontak. Pak, bagaimana dengan usaha saya yang sampai hari ini sedang mengalami kesulitan, omset menurun. Atau Bapak Ibu mengatakan, Pak, berapa lama saya harus hidup dalam rasa sakit karena penyakit saya yang belum sembuh-sembuh. Saya sudah berdoa, saya sudah minta tim doa gereja saya untuk berdoa. Saya sudah berpuasa, tapi belum juga melihat hasilnya. Dengar baik-baik, Tuhan tidak tutup telinga, Tuhan tidak tutup mata, tapi Dia melihat untuk mengajarkan ketekunan Anda dan saya. Untuk menjadi orang Kristen yang bisa melihat akan kairosnya Tuhan. Ada amin? Jadi menanti-nantikan Tuhan berarti Anda dan saya percaya ada kairosnya Tuhan.
Ya, orang dunia percaya ada namanya opportunity. Yaitu apa opportunity? Peluang. Setiap bisnismen dalam mengerjakan aktivitasnya ada yang namanya peluang. Dan ketika peluang itu datang, kalau dia tidak mengerti dan tidak mau menerima, tidak mau mengambilnya, peluang itu akan berpindah kepada orang lain. Dan dia harus menantikan untuk next opportunity, peluang yang berikutnya. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, Anda dan saya jangan mengabaikan ketika ada kairosnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, misalnya Anda datang dalam ibadah, ketika Anda ditantang oleh hamba Tuhan, siapa yang sedang mengalami masalah dan engkau ingin melewati pertolongan Tuhan, angkat tanganmu, saya ingin berdoa kepada Anda. Jangan mengatakan gini, Pak, terlalu sering saya dengar panggilan seperti ini. Terlalu sering saya mendapatkan tawaran seperti ini. Tetapi tidak pernah ada kehidupan perubahan dalam saya. Dengar Bapak Ibu Tuhan, kita tidak tahu kapan kairosnya Tuhan. Bisa saja saat ini, bisa saja minggu depan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita percaya. Pengkhotbah mengatakan segala satu indah pada waktunya. Ya, satu contoh lain lagi nama Ibu Hana juga. Bapak Ibu masih ingat suatu peristiwa dalam perjanjian lama yang namanya Ibu Hana. Ya, suaminya bernama Elkana. Dia bagaimana sakit hatinya karena dia tidak punya keturunan. Sampai kemudian satu hari terjadi dialog yang indah. Yang saya maksudkan indah adalah suatu dialog yang mencerahkan dan memberikan pewahyuan yang buat Anda dan saya bisa belajar tentang namanya menanti-nantikan Tuhan, berarti membutuhkan ketekunan dan kesabaran. 1 Samuel 1 ayat yang ke-8, saya akan bacakan sama-sama, kita juga bisa melihatnya. Demikian bunyi firman Tuhan, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Tiba-tiba Elkana melihat suatu sikap yang tidak biasa atas istrinya. Yaitu dia berdiam diri dan dikatakan dia menangis. Mengatakan, mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Karena dia sedang menantikan keturunan. Ketika perempuan itu terus, ayat 17, kita langsung lompat saja. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Nah, Nabi Eli memperhatikan ketika Hana ada di dalam bait Allah dan dia sedang berdoa. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan ini mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur dan ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Wow, Bapak Islam Tuhan, ketika Hana dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa, mungkin hatinya juga marah karena dia dihina oleh orang-orang di sekelilingnya. Ketika dia ada dalam penantian Tuhan, yaitu sedang apa? Berdoa. Imam Eli kemudian mengingatkan dia bahwa dikatakan apa? Pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Bapak Ibu salam Tuhan, saya percaya orang Kristen yang hari-hari ini adalah hidup dalam penantian akan Tuhan, dia akan melihat akan pertolongan Tuhan. Ada amin? Kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Secara realita dunia mengatakan impossible, tapi di dalam Tuhan impossible mengatakan I am possible. Ada amin? Kita bisa mungkin, bukan karena kehebatan kita. Kuncinya adalah apa? Sabar Bapak Ibu Tuhan. Jadi orang menantikan Tuhan adalah orang yang bergantung kepada Tuhan, yaitu pertolongan, ya, perlindungan, penyertaan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang percaya akan kairosnya Tuhan. Ya Bapak Ibu Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang mau digelisahkan hati kita karena salah mendengar omongan-omongan negatif yang membuat kita kecil hati kita, membuat gentar melihat kehidupan dunia ini. Tapi saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, tiada yang mustahil. Ada amin? Anda dan saya bisa melewati hari lepas hari bersama dengan Tuhan dalam kemenangan dari Dia.
Yang ketiga, yang terakhir, yang tentunya sebagaimana kitab Yesaya yang kita baca adalah Bapak Ibu saudara Tuhan, dikatakan bahwa dalam kitab Yesaya tadi, saya akan baca ulang supaya kita bisa mengerti tentang apa yang dikatakan dalam Yesaya 40:31, dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, Bapak Ibu saudara Tuhan, ini luar biasa. Ini satu pengalaman yang indah. Yang ketiga adalah dia akan menikmati kehidupan orang bijaksana. Dia akan menikmati kehidupan orang yang apa? Bijaksana. Saya katakan bijaksana, kenapa? Karena dia adalah orang yang bisa menjadi orang yang berbeda dengan ada yang di sekelilingnya. Yaitu apa? Dikatakan dalam ayat ini, mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saya percaya saat-saat sekarang ini banyak orang yang sedang kelelahan, keletihan. Bukan secara jasmani, secara psikis. Ya, saya bertemu dengan beberapa anak-anak Tuhan yang mengalami ada PHK, pemutusan hubungan kerja, ada yang pengurangan penghasilan, dan bahkan juga tidak sedikit ada perusahaan-perusahaan yang mengalami pengecilan di dalam cabang-cabangnya. Ada beberapa perusahaan yang sudah menutup cabang-cabangnya di beberapa tempat karena omset yang tidak menunjang untuk kehidupan company-nya. Jadi ada rasa kegelisahan dan ketakutan dan seterusnya. Lelah rasanya. Sampai dia mengatakan, udahlah kita simpan aja uang di bank baik-baik. Lalu kita menikmati dengan hasil bunganya saja. Karena saking lelahnya. Mengambil jalan pintas, jalan buntu. Jalan singkat maksud saya. Bapak di dalam Tuhan dengan baik-baik. Orang Kristen yang ada dalam menanti-nantikan Tuhan. Dia percaya akan kairosnya Tuhan. Berarti apa? Ketika dia menikmati kairosnya Tuhan, dia akan menjadi orang yang bijaksana. Dari mana saya tahu? Dikatakan bahwa mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu, saya pernah mempelajari burung raja wali. Ketika dia membuka sayapnya, itu besar sekali. Ketika saya ada di Taman Safari, saya ada satu show begitu ya, ada burung yang dari tempat yang tinggi, lalu kita pegang daging gitu, ya atau umpan, lalu dari terbang yang dari tempat yang tinggi, itu burung dia akan terbang dan langsung menghampiri tangan kita. Cuma hati-hati, kalau tidak kuat tangan kita bisa tergigit atau bisa jatuh karena saking beratnya itu burung. Lalu itu saya coba, lalu saya pegang itu, wow, berat juga. Kenapa? Sayapnya Bapak Ibu. Ya, dia bisa membuka sayapnya besar sekali, 75 cm, 75 cm. Padahal tubuhnya nggak terlalu besar, tapi sayapnya besar sekali. Tapi sekali kebas, dia bisa terbang dan terbang dan terbang. Bapak Ibu, bicara tentang sayap burung nasar, dikatakan di sini mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini bicara apa? Orang Kristen yang bijaksana, ada orang Kristen yang kuat di dalam firman dan kuat dalam kehidupan rohnya. Ya, dia hidup dalam kehidupan pimpinan Roh Kudus dan dia hidup kuat dalam kekuatan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan dengan baik-baik, jangan jadi orang Kristen yang hanya sekedar datang dan hanya sekedar dengar tapi tidak punya pengalaman dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus rajin baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, pengalaman dengan firman Tuhan, rema dalam firman Tuhan, lalu hidup juga dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu orang Kristen yang hidup dengan dua sayap ini, ada orang Kristen yang bijaksana. Ya, ketika dia mengalami tantangan kesulitan apapun juga, dia boleh marah, dia boleh sedih, dia boleh kecewa dan apapun juga, tetapi dia tidak tinggal di dalam kesedihan, kekecewaan dan kemarahannya. Dan dia akan selalu memperbaharui kehidupannya. Dia tahu apa yang harus dia singkirkan, dia harus buang dalam sifat-sifat dalam hatinya yang mencemar hatinya. Dan dia harus mengisi hatinya dengan sukacita, Roh Kudus, damai sejahtera dan seterusnya. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, orang Kristen yang menanti-nantikan Tuhan akan menikmati berkat Tuhan seperti demikian. Dan ini yang sedang terjadi di gereja Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Gereja masih belum bisa melakukan ibadah secara on-site. Tapi kita melewati masa-masa dalam online. Kita harus belajar untuk menjadi orang Kristen yang berdiri di kaki sendiri.
untuk Anda belajar bangun hubungan dengan Tuhan dengan intim. Ya, kalau dulu kita masih punya waktu untuk bisa bercengkerama, tanda petik, bertemu, ngobrol panjang lebar lama, ya, bertatap muka dalam maksud saya. Tetapi sekarang Anda tidak bisa lagi. Sementara waktu tentunya. Saya percaya ini juga sementara waktu. Ya, kita tidak tahu tapi kapan akan bisa itu. Tapi Bapak Ibu saudara Tuhan, Anda dan saya harus belajar untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Dan Anda harus bergaul dengan firman dan harus mempraktekkan firman Tuhan. Dan harus belajar untuk peka akan pimpinan Roh Kudus. Itu adalah berbicara mengenai kedua burung Raja Wali. Atau burung Nasar, begitu ya. Dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu dikatakan zaman antikris nanti, dikatakan kembali ada kekuatan dengan sayap burung Nasar. Mari kita baca ayatnya supaya Anda dan saya mengerti dalam Wahyu. Wahyu pasalnya yang kita akan baca firman Tuhan ini dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-13, berkata demikian. Lalu aku mendengar seekor burung Nasar yang terbang di tengah langit dan berkata dengan suara yang nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang akan meniup sangkakalanya. Ini bicara tentang antikris, bicara sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 12 ayat 14, Wahyu 12:14 berkata demikian. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung Nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini bicara tentang 3,5 masa zaman antikris. Dikatakan bahwa nanti perempuan itu bicara soal gereja Tuhan, yaitu kumpulan orang-orang percaya yang masih hidup dalam zaman antikris. Jadi saya percaya Bapak Ibu saudara Tuhan, nanti ada sebagian orang Kristen yang ada tinggal di sana, yang menikmati dan melihat tentang zaman antikris. Tetapi puji Tuhan dalam kesetiaan dan dia ketaatan akan firman Tuhan, dia ada mengalami perlindungan dari Tuhan. Yaitu apa? Dia diberikan apa? 2 sayap dari burung Nasar. Apa ini? Lagi sekali kekuatan firman dan kekuatan roh. Dia akan terbang, dia akan ada dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara Tuhan, saat sekarang ini sedang dilatih oleh Tuhan. Anda dan saya sebagai perempuan yang dikatakan sebagai mempelai wanita, mempelai laki-laki akan tiba. Anda dan saya diberikan firman. Hari-hari ini kita sering kali terima renungan melalui medsos. Apakah itu Instagram, IG, apakah itu Facebook, apakah itu WhatsApp, WeChat dan seterusnya. Ya, kita masih suka terima ayat itu. Bapak Ibu jangan suka mengabaikan, jangan suka mengignorkan. Baca, renungkan, ada ayat-ayat yang menguatkan Anda bisa simpan baik-baik, Anda pindahkan dalam catatan kecil Anda, supaya suatu saat itu jadi rema, dan itu menjadi kekuatan dan pengalaman Anda dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, orang Kristen yang punya pengalaman bersama dengan firman Tuhan, dia punya kekuatan lebih daripada sekedar kekuatan manusia. Kalau dia punya pengalaman dalam pimpinan roh, dia punya pengalaman juga ada damai sejahtera dan keyakinan akan jalan keluar karena pimpinan roh. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya pernah mengalami hal seperti orang dunia mengatakan seperti orang tidak waras begitu ya. Suatu hari saya pernah mengalami mobil saya mengalami satu gangguan di bagian aki mobil. Tiba-tiba suka mati begitu ya. Jalan sedikit suka mati, jalan sedikit suka mati. Orang bilang ini Pak ada masalah di mesin, ada masalah di koil, baterai, ada segala macam. Bapak Ibu saya tidak ngerti sama sekali. Saya ketemu di salah satu bengkel dikatakan saya harus turun mesin separuh karena harus perbaikin. Nilainya cukup lumayan begitu ya. Harganya bisa sekitar 1 juta lebih sampai 2 juta. Waduh saya pikir mahal sekali. Saya pindah ke bengkel yang lain sama Bapak Ibu. Saya pikir harus ambil keputusan di bengkel yang pertama, bengkel yang kedua. Tetapi satu kali lagi saya berjalan, saya naik mobil, tiba-tiba saya jalan di satu daerah Sunter begitu. Tiba-tiba Tuhan mengarahkan matanya kepada satu bengkel yang sepi sekali. Sepi sekali Bapak Ibu saudara Tuhan. Tapi hati saya berkata begini, saya coba di bengkel ini. Siapa tahu dia punya pengalaman dengan mengalami mobil saya seperti ini. Lalu saya berhenti di sana. Lalu ketika saya berhenti, pemilik bengkel itu sedang baca koran. Dan dia melihat saya dengan santai. Kenapa Pak mobilnya? Saya bilang mobil saya mengalami suka tersendat-sendat dan berhenti. Yang susah hidup lagi. Lalu dia panggil manusia, itu coba lihat mobil Bapak ini.
Waktu dia lihat mobil saya, dia bilang, Pak, ini masalahnya cuma ganti ganti sekring dan satu lagi saya lupa apa namanya, yang hitam itu yang bisa menyalurkan listrik. Dia bilang cuman ini doang Pak, dia bilang coba saya ganti ya, mudah-mudahan, dipakai kata mudah-mudahan ini akan normal kembali. Dan benar ketika dia datang, dia ganti, hidup mobil itu dan tidak lagi mengalami masalah. Bapak Ibu tahu berapa nilainya? Hanya 100.000 rupiah. Menggantikan alatnya dan 50.000 untuk ongkosnya. Bandingkan dengan jutaan, kalau saya harus mengikuti bengkel, 2 bengkel. Orang mengatakan ini kebetulan, buat saya bukan kebetulan. Saya percaya, saya lagi diajar Tuhan untuk dengar-dengaran akan pimpinan roh Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu Tuhan, itu bukan satu kali. Ada beberapa kali saya mengalami hal yang sama. Ketika saya sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan satu pertolongan. Secara manusia saya katakan impossible. Tetapi Tuhan kirimkan orang-orang yang memberikan jalan keluar kepada saya. Dan bahkan tidak sedikit juga yang memberitahu tempat-tempat di mana saya bisa mendapatkan sesuatu barang yang sedang saya butuhkan, tetapi tempat yang lain tidak punya. Jadi Bapak dan Tuhan, belajar lagi sekali. Jadi orang Kristen yang menanti-nantikan Tuhan, yaitu apa? Percaya akan pertolongan Tuhan, bersandar kepada pertolongan Tuhan. Yang kedua, percaya akan kairosnya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, Anda dan saya akan menikmati berkat Tuhan, yaitu apa? Menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang bijaksana, di mana Anda punya pengalaman dengan firman Tuhan dan dalam pimpinan Roh Kudus. Saya mau simpulkan Bapak Ibu Tuhan, Ratapan 3 ayat yang ke-26. Ada 2 ayat yang saya akan tutup. Kesimpulannya itu apa? Ratapan 3:26. Demikian bunyi Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Tuhan dikatakan di sini adalah apa? Baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari kita baca Yesaya 30:18. Yesaya mengingatkan kembali. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ada amin? Ini yang bicara adalah Tuhan melalui Nabi Yesaya. Kitab Mazmur 37 ayat 9 sebagai ayat menutup. Mari kita baca sama-sama Mazmur 37:9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ada amin? Saya percaya Anda dan saya lah orang-orang yang akan mewarisi negeri yang Tuhan sedang bangun, yang Tuhan sedang siapkan. Sekarang Tuhan sedang latih Anda untuk hidup dalam menanti-nantikan Tuhan. Jangan pernah jemu, jangan pernah kecewa, jangan pernah patah semangat. Tapi yakinlah, menanti-nantikan Tuhan banyak manfaatnya dalam kehidupan iman kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya pujian penyembahan dan firman Tuhan yang baru saja dibagikan menjadi kekuatan bagi kita. Sebagai bentuk ucapan syukur untuk persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, gereja, dan dana diakonia dapat Bapak dan Ibu kirimkan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar saudara. Untuk persembahan dan perpuluhan juga dapat dilakukan dengan transfer melalui OVO dan GoPay dengan cara men-scan QR Code di layar atau menggunakan nomor akun 0817 9882 628. Jadi untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu transfer ke rekening BCA seperti biasa dan melalui OVO atau GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan kita untuk berkumpul dan beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kegiatan gereja dan ibadah dilakukan secara online. Oleh karena itu, untuk Sabtu dan Minggu depan, tanggal 29 dan 30 Agustus 2020, ibadah dilakukan secara online. Ibadah diadakan secara online mulai hari Sabtu pukul 5 sore dan dapat diakses melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Petrus Nawawi. Doa jemaat Rabu online diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Doa ini diikuti oleh semua jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Meeting ID dan password Zoom akan dibagikan melalui grup kesan. Kesan online wajib diadakan oleh masing-masing kesan.
Bila menemui kendala, harap menghubungi penilik wilayah masing-masing. Berita keluarga. Atas kasih dan anugerah Tuhan, telah lahir dengan selamat Clara Yoselin, putri dari pasangan Bapak Hendra Kurniawan dan Ibu Oktaviani pada hari Kamis 20 Agustus 2020. Kami segenap keluarga Masa Depan Cerah turut bersukacita atas berita keluarga ini. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Heru Sudiarta atau Ko Abun, suami dari Ibu Lucy dan kakak dari Ibu Seniwati, kesan dari Ibu Natalia pada hari Kamis 20 Agustus 2020. Jenazah dimakamkan di TPU Gunung Gadung tanggal 21 Agustus 2020. Kami segenap keluarga Masa Depan Cerah mengucapkan turut berbelasungkawa. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus diberikan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kembali kami mengingatkan jemaat untuk mematuhi peraturan pemerintah di mana kita berada, untuk tetap tinggal di rumah, menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang baru sehingga kita bisa menjadi tenang dan percaya. Kalau April, Mei, Juni, Juli Tuhan tolong, hari ini pun, besok pun pasti Tuhan tolong. Kita akan belajar yang seutuhnya dari Alkitab sehingga nanti kita bisa mengambil sikap apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan, Kau juga membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Amin. Yesus. Bangsa Indonesia juga akan dipulihkan, Tuhan. Kakak-kakak melayani anak-anak bukan YouTube, bukan Kak Steven, tapi standarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan berdoa menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Kami bersuka cita Tuhan karena Engkau hadir bersama-sama kami. Dan kami percaya Tuhan sedang berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala keperluan dan kebutuhan kami hari ini. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan melepaskan mereka yang terikat. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari ini kami mau menikmati kelegaan, kelepasan, sukacita, berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur karena kami dikasihi, kami dicintai, kami diberkati, kami disertai oleh Tuhan. Dan kami siap menjalani hari-hari di depan ini dengan pertolongan yang daripada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus turun atas setiap kita. Sehingga kita boleh mengalami perlindungan Allah dari setiap penyakit, dari setiap virus, dari segala yang jahat. Sehingga kita boleh menikmati berkat dalam usaha pekerjaan rumah tangga kita. Dan apa yang kita kerjakan berhasil. Kita boleh mengalami pemulihan yang daripada Allah. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati kota kami. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan membersihkan virus-virus yang sedang bekerja hari-hari ini. Dan Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau yang memulihkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima berkat-Mu dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.